Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Kali ini saya akan membahas mengenai mengapa sih kita perlu memilih kereta api sebagai pilihan kita dalam melamar pekerjaan ataupun mencari pekerjaan. Kenapa? Oke, kita bahas ya. Begini teman-teman. Saya pribadi sebelumnya saya mengatakan bahwa saya sudah mencoba di kereta api itu selama 6 kali dan yang ke-6 ini berhasil ya. Oke. Itu sebagai gambaran saya sebelum memulai pembahasan ini ya. Begini teman-teman. Kenapa sih kita itu perlu memilih? Kenapa sih kereta api itu menjadi suatu pilihan terbaik untuk kita lamar gitu? Kenapa? Teman-teman harus punya alasannya kenapa. Nah, ini sekarang saya jabarkan ya. Yang pertama, PT Kereta Api Indonesia Persero adalah salah satu BUMN yang terkenal. Masa sih? Ya iya. Karena hampir 30% tanah Jawa ini adalah aset kereta api, dilalui sama kereta api ya, dilalui kereta api. Bahkan mungkin teman-teman ada yang rumahnya dekat rel itu kan, ada yang rumahnya tiap hari dilewatin oleh kereta api ya kan. Jadi udah terkenal, tahu misalkan, oh kerja di mana pak, di KAI, terus tahu KAI itu ada yang KAI itu apa ya, kereta api itu apa kan pasti tahu. Jadi salah satu BUMN yang memang terkenal lah. Sudah populer lah nama kereta api ini, sudah nggak aneh. Oke, yang kedua, kenapa sih memilih kereta api? Kenapa ya? Kesempatannya tuh lebih besar dibandingkan BUMN lain, lebih besar karena formasinya banyak. Formasi di kereta api sangat banyak sekali dan hampir semua jurusan dan tingkat SLTA itu bisa masuk di kereta api. Contoh misalkan masinis itu kan ada lulusan SMA IPA, SMK mesin, otomotif, listrik gitu kan. Kemudian PPKA, ada IPS, IPA gitu kan. Itu SLTA loh. Bisa dengan banyak formasi untuk di kereta api itu ya. Konektor juga IPA, IPS bisa. Administrasi juga ada tuh. Kemudian Sintel ya, teknisi sarana perkeretaapian. Itu hampir semuanya lulusan SLTA ya untuk rekrutmen KAI guys. Memudahkan lah buat kita itu, lowongan terbuka banyak lebar. Makanya untuk sekarang itu rekrutmen di KAI memang sedikit ketat ya. Ketat karena ibarat kata ini pesertanya sampai puluhan ribu peminat ataupun para pencari kerja yang berminat di rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang keempat, PT KAI ini sangat ini ya, trauma karir itu sangat mudah ya. Jadi karirnya cepat loh, karirnya itu kalau di kereta api cepat. Contoh misalkan ya, teman-teman nih misalkan punya keahlian dan memang keahlian itu bagus, suatu saat ada dibutuhkan, teman-teman memang memenuhi syarat, otomatis teman-teman pasti akan cepat diambil gitu kan, diangkat untuk mengisi formasi tersebut. Karena banyak sekali formasi yang perlu yang kosong gitu kan, formasi yang kosong. Kelima ya, baik ini KAI Induk maupun anak perusahaan itu sangat terbuka lebar karirnya ya. Terutama untuk jenjang karir buat anak perusahaan seperti kayak Servis, Kalog, terus yang lainnya ya, anak perusahaan lainnya itu tuh ada yang namanya
pengangkatan ataupun tes lagi dari tenaga ahli daya. Tenaga ahli daya itu anak perusahaan yang diangkat tes di PTKI, tapi untuk itu persyaratannya harus sesuai ya, tinggi badan berat badan. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi fisik kita, karena memang sama tes juga, cuman tes internal itu. Yang terakhir, yang keenam, gaji. Ya, dia gaji untuk lulusan SMA saya rasa cukup banget lah. Untuk lulusan SMA di KI itu saya rasa cukup banget ya, saya rasa cukup banget. Dengan baru masuk itu sudah 5 ya, 5 juta itu udah megang kita ya, udah masuk, baru pertama masuk gitu, 3 itu 5 juta udah megang. Jadi inilah kenapa teman-teman memilih rekrutmen di PT Kereta Api Indonesia Persero, karena ini kesempatan terbuka lebar, karir pun cemerlang di kereta api ya, kemudian gaji juga menjanjikan gitu kan ya, masa depan cerah lah. Jadi memang kalau saya pantau ini, saya lihat sebagai yang sering membahas mengenai rekrutmen, kebanyakan ya memang di tes-tes ini ya puluhan ribu gitu kan. Bahkan di area satu Daop aja bahkan ada yang tesnya sampai 5.000 awal-awal ya, 5.000 peserta tuh, kebayang. Yang bagian tes kesehatan gempor-gempor dah ya, habis ngetes ini ada lagi rekrut lagi, wah. Itu ya teman-teman. Oke, berdasarkan pembahasan tadi, berarti teman-teman tentunya harus punya ini dong, punya suatu kelebihan dong, suatu hal yang tentu bisa diandalkan nanti buat teman-teman rekrut. Oke, apa itu? Yang pertama, jaga kesehatan. Cek dulu sebelum rekrut tuh, kita cek dulu, cek dulu sesuai enggak sih kita itu dengan formasi yang kita lamar itu. Misalkan kita dulu ngambil masih ini 165 minimal misalkan 65, kita ya minimal tahu diri lah, tinggi badan kita segitu atau segitu ya boleh maju gitu. Harus sesuaikan teman-teman. Kedua, kesehatan juga dijaga ya, kesehatan juga dijaga. Keempat, sering latihan. Dikala waktu senggang, daripada kita iseng-iseng main HP, ya kita latihan dulu lah, psikotes kayak apa ya kan, sambil buka-buka HP psikotes gitu kan, lumayan kan untuk memperlancar nanti pada saat tes. Yo, karena nggak bisa kita kebetulan nggak bisa ya, nggak ada kebetulan orang. Saya yakin pasti kalau mau tes latihan dulu. Nah, daripada pada saat tes latihan, mendingan sebelum tes latihan, jadi memperlancar. Ada, kita itu harus punya program untuk mencapai sebuah tujuan ya. Itu ya, itu aja ya gambaran dari saya. Jadi kalau teman-teman memilih kereta api, berarti teman-teman, saya acungin jempol, ini pilihan yang terbaik ya. Banyak formasinya, tesnya nggak terlalu sulit gitu kan. Menurut saya tes nggak terlalu sulit karena ada akademik lah sebagainya ya, hanya administrasi, psikotes, kesehatan, wawancara, beres ya kan. Apalagi yang anak-anak perusahaan gitu kan, administrasi, wawancara, tes kesehatan, tinggi badan, berat badan, beres udah ya. Jadi itu ya, kenapa ditambah dengan gaji yang tentunya menggiurkan. Oke teman-teman, itu aja ya. Jadi saya sudah memberikan gambarannya untuk tes-tes. Tinggal teman-teman lihat aja di channel saya, ada yang psikotes semua. Itu berdasarkan pengalaman ya, ataupun trik-triknya supaya teman-teman bisa lulus nanti di rekrutmen KI. Saya harap teman-teman bisa serius dalam mengikuti tes rekrutmen KI ini, karena kesempatan besar ya. Kesempatan besar teman-teman itu ada di teman-teman sendiri untuk bisa bergabung di rekrutmen KI. Karena saya tanyakan juga, teman-teman tuh nggak 1 kali 2 kali gagal lanjut, akhirnya lulus ya.
Di samping itu juga tentunya teman-teman harus berdoa ya. Oke, itu aja ya teman-teman pembahasan mengenai kenapa sih kita harus memilih kereta api. Oke, terima kasih. Selamat pagi, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.